Ya, akibat kerusuhan yang terjadi kini Prancis menjadi sorotan baik media lokal maupun media internasional. Akibat fenomena yang terjadi hingga stabilitas keamanan negara kini juga sedang dipertaruhkan. Lalu mengapa kerusuhan separah ini bisa terjadi di Prancis? Lengkapnya akan kita ulas bersama dalam Prancis Membara Kerusuhan Kian Menggila. Ada kita mengamati secara fenomenanya dan juga mencoba menggali apa sih sebetulnya penyebab kerusuhan besar yang kini terjadi di sejumlah kota di Prancis. Bahkan disebut-sebut ada pergerakan massa yang terjadi menyerang perkantoran, aparat kepolisian hingga sejumlah bangunan juga ikut rusak akibat civil war di negara ini. Menurut BBC Internasional, utamanya kerusuhan ini dipicu oleh pembunuhan pemuda keturunan Aljazair di mana yakni bernama Nahel Merzouk. Di sini memang berusia 17 tahun. Di hari naasnya tersebut, Nahel juga diduga di-stop oleh polisi yang ingin mengecek surat izin mengemudinya atau SIM. Namun sayang Nahel diketahui tidak memiliki SIM dan kabur dari polisi sehingga polisi secara ganas menembak Nahel dari jarak dekat dan akhirnya pemuda tersebut juga tewas begitu akhirnya. Dari sinilah aksi-aksi protes terhadap aksi ganas aparat mulai disuarakan oleh masyarakat hingga ikut timbul pula percikan-percikan kerusuhan dari kecil hingga membesar. Apalagi Nahel juga dikenal begitu ya, pemuda ini juga cukup populer di lingkungannya, membuat massa yang tergabung pun cukup banyak yang berpartisipasi melakukan protes terhadap aparat ataupun aksi aparat kepolisian terhadap Nahel. Banyak juga yang mengindikasikan bahwa kerusuhan makin parah juga dikarenakan telah tumbuh keyakinan dari perbedaan warna kulit dengan stigma jika Anda memiliki warna kulit yang salah, polisi jauh lebih berbahaya bagi Anda. Menurut pengalaman warga yang tentunya juga memiliki beda warna kulit dan hidup di Perancis, inilah yang mereka rasakan. Dan selain itu kerusuhan juga bertambah parah dikarenakan indikasi pada merebaknya kebohongan para aparat kepolisian di sana yang dimuntahkan dalam rangka melepas tanggung jawab di pundak personilnya atas pembunuhan yang terjadi atau pembunuhan terhadap Nahel Merzouk tersebut. Di sini atau dari kejadian ini kiranya apa saja fakta-fakta yang terjadi dan menyeruak ke permukaan. Kita lihat di slide selanjutnya. Ada kita mengamati fakta-fakta apa saja yang mana terjadi di Prancis saat ini begitu ya. Dari kejadian ini dilaporkan per 1 Juli lalu hampir 1.000 orang. Di sini 1.000 orang yang mungkin saja warga Perancis begitu ya ditangkap polisi karena aksi protes yang berujung pada kerusuhan besar yang terjadi di sana. Karena massa yang turun ke jalan juga cukup banyak, diinformasikan pula ada sebanyak 80 orang polisi mengalami luka-luka dari sebanyak 45.000 personel yang dikerahkan ataupun yang dikerahkan untuk menangani kerusuhan di Prancis. Di sini memang kerusuhan kali ini disebut telah menghidupkan kembali kejadian serupa yang pernah terjadi pada tahun 2005 lalu. Di mana kerusuhan berlangsung sangat besar hingga Presiden Prancis pada waktu itu harus mengumumkan keadaan darurat karena kondisi keamanan makin jauh dari kata aman. Lalu siapa saja pejabat negara yang turut mengutuk kerusuhan yang terjadi di Prancis saat ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini kita mengamati sejumlah pernyataan yang tentunya sudah terlontar begitu ya dari pejabat negara di sana, di mana tentunya pejabat negara lah yang paling disorot atas kejadian ini adalah Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dan di sini juga dari peristiwa ini Macron juga mengecam aksi brutal yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Nahel sekaligus sama sekali tidak membenarkan kerusuhan yang terjadi hingga membuat kerugian material maupun imaterial bagi Prancis. Bukan hanya Macron juga, Perdana Menteri Prancis pun juga ikut mengecam aksi polisi yang diduga menembak Nahel dari jarak dekat hingga remaja tersebut tewas. Di sini memang menurutnya cara ini juga tidak dibenarkan sehingga harus ditelisik lebih lanjut agar juga tidak terjadi kejadian serupa di kemudian hari. Atas kejadian ini pula tentunya negara juga harus mengambil tindakan yang tegas dari hal ini agar massa juga tidak semakin banyak turun ke jalan melakukan aksi protes yang nantinya membuat kerusuhan tidak kunjung mereda dan pastinya merugikan banyak pihak. Dan tentunya kita doakan bersama di sini semoga proses hukum juga bisa berjalan dengan lancar dan juga adil dan mungkin kemudian hari begitu ya tidak akan terulang lagi fenomena ataupun kerusuhan dan peristiwa yang terjadi di Prancis pada saat ini.